Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan bahas anime lagi yang menjadi favorite gue di musim Summer 2026 adalah Hyakano season ketiga atau Kanojo 100 season ketiga ya. Bisa bilang episode yang banger banget, absolutely banger, big banger. Jadi bisa dibilang Rentaro Family dijadikan sebagai idol group dan mereka melakukan dengan baik. Begitu juga dengan adaptasinya yang benar-benar tidak kalah oke-nya gitu kan dibanding anime idol lainnya gitu. Jadi bener-bener emang seniat itu Biburi atau studio Biburu ini untuk membuat sajian idol yang sepik itu. Jadi makanya nih setelah ini bakal mau ceritain apa lagi, apakah nanti bakal ketemu dengan pacar baru yang tahu lagi atau akan lanjut ke masalah baru gitu kan yang dimana melibatkan antara pacar mereka. Jadi makanya gue pengen tahu, yaudah kita lihat seperti apa. Gue penasaran, tidak perlu berlama lagi, langsung ke episode terbaru dari Hyakano season ketiga. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode keempat. Ya, episode keempat. Episode 5 ya? Episode 4 ya, episode 4 dari Hyakano season ketiga. Langsung aja. Episode episode 5, sorry, episode 5. Ya, kemarin episode 4 ya. Wih, langsung nih. Langsung nih. Dibuka dengan kejutan. Langsung banget ini. Di kebun lagi. Gak pakai permisi dulu gitu kan, atau basa-basi dulu gitu kan, langsung aja gitu. Plot twist, beng, langsung si rambut hijau. Gue nggak tahu siapa dia ya kan. Cuman kalau dari prolognya tuh kemarin di episode 1, dia kayak bisa digede deh kayaknya. Ya mungkin dia orangnya kali. Tapi dia kayaknya suka berkebun emang kalau dari ini. Oke. Let's go, langsung ya. Cing. Tapi kayaknya murid juga ya. Iya, orang ini juga. Iya, Sasiki. Oh, teman sekelasnya. Pantes. Buset. Bener. Gede banget. Oke. Ya karena emang pakai enggrang sih, jadi kelihatannya gede. Tapi view-nya gitu loh, view-nya bisa bisa kayak gede banget gitu loh. Oh, ada kupu-kupunya. Lucu banget tadi. Yasa, Yasasiki. Manis rambutnya berarti, wanginya manis lah. Oh iya, yap, betul. Tapi emang dasarnya orangnya gede sih, bukan karena perkara dia naik enggrang ya. Bukan bener.
Mhm. Entar lu spam ini, spam pujian. Buset, bersahabat sama hewan ini nih. Lebih makhluk hidup lah. bahkan bahkan papan ininya sampai kesel sama Rentaro kesel sama apa ini. Iya kan, jadi kayak beast tamer, penjinak hewan. Ya nggak gitu dong. Emang ya semua cewek di anime ini tuh punya masalah yang aneh-aneh, Bang. Oke. Punya problemnya sendiri-sendiri ya. Kurang walet. Kenapa harus diseyuin sih? Kenapa harus diseyuin? Ada suaranya lagi. Oke. Oh, gue pikir, gue pikir, gue pikir hewan tadi. Ya gue tahu, tumbuhan juga makhluk hidup. Tapi effortnya luar biasa sih. Nanti ada yang pengen gue tanya sih. Tapi ntar aja. Hah, ada kebakaran? Suara lagi datang. Hewan? Ya ilah, dia lagi yang keluar. Laba-laba. Orochimaru. Api? Di mana? Anjir, kayak anime isekai yang gue lihat nih. Desanya kebakar ya. Iya, gue pikir api di mana? Harus segar cowok berondong. Buset. Iya, dikit banget sih. Kayaknya dia cocok deh sama, enggak tahu ya. Ini gue sih dia cocok sama Kusuri sih kayaknya. Enggak tahu ya, enggak tahu. Gue feeling gue sih dia cocok sama Kusuri kayaknya. Kayak agak-agak mirip gitu ya kan. Secara karakter, menyukai hal-hal detail gitu. Apa Nano ya?
Boing boing boing. Hmm. Tuh, tuh. Buaka terbakar. Kenapa ya? Identik banget. Enggak gue. Uh. Oh. Wow. Wow, wow, wow. Ingat ya, ini parodi anime ya. Jadi ya kita lihat ambil sisi kerennya aja. Udah tuh. Iyalah, pas. Ntar gue ada yang mau gue lucu banget ewan-ewan ikut bereaksi juga. Ntar ada yang bakal gue singgung ya kan di episode ini. Cie. Ciko gue ya, lucu sih. Enggak bilang, kaget kaget gak deh? Dado. Oh enggak, oke oke. Oke oke. Aman aman. Walaupun banyak yang berpoligami. Analogi yang dipaksakan sebenarnya. Tapi bener sih. Ya, oke. Dan dikenalkan di rooftop. Pasti Karane yang kesel nih. Dado Nando dan Nando itu apa? Lucu. Mm-mm. Harus banget boing ya. Pasti yang dilihat Karane ya. Bener bener bener. Iya, iya beneran. Wow, langsung gede make 4.000 kerusakan nih. Berasa ngeliat Gotobun gue. Berasa ngeliat Gotobun. Kayak mirip. Mirip ya kayak. Para bocil lucu banget sih. Hmm. Oke. Hmm. Ya mami. Oh benar. Iya. Dia kan cocok kan sama Kusuri kan. Dia tuh cocok gitu loh. Kalau dek. Hmm.
Bigger. Nice. Finish. Ngapain ano? Dari sekian banyak negara harus Brazil ya. Oke, dan akhirnya punya ini ya, bisa panen ya kan. Bisa manen sepuasnya di kebunnya ini. Etsasiki ya. Coba jati kulit. Kayak Kurumi bakal ngeborong sih kayak banyak di antaranya. Semua diambil nih. Ah itu gua nggak tahu deh. Itu apa itu ininya? Nggak tahu gue, nggak tahu gue. Masa Mona Lisa sih? Bukan. Very very strawberry. Di situ makannya. Oh, damage banget lan. Medo. Ui. Ui. As. Wah, karane. Wis. Ngapa, bro? Bikin kaget. Betul. Kenapa guru? Jangan ngomong sama ini deh, sama Nano deh. Oh, oke. Okay. Pasti ngarahnya ke sana. Mulai. Mulai. Kumat, kumat ngasih. Si, ya Sasuke belum ya? Ya Sasuke belum. Oh iya belum gitu. Let's go. Iya belum belum. Belum belum iya belum. Iya iya baru ngah belum. Aduh. Gini ya. Jauh ini. Rindu Kudenchi. Sejauh ini belum ya, belum kisu nih ya Sasuke ini. berasa berasa sate lah gue dengernya.
Bener-bener kayak lucu ya Kurumi sama Shio ya. Kalau ngumpul. Jatuh nih, kayak jatuh nih. Oh enggak kepikiran. Kayak jatuh deh. Feeling gue jatuh deh. Jatuh nih. Oh masih kepikiran. Oh sama macam apa itu? Aduh bokapnya best. Kayaknya kayaknya kayak Rintaro naik tangga deh. Atau apa itu? Oh, respect. Kamu iya. Iya, iya. Iya. Hmm, betul. Itu yang membuat iya, bener, bener. Iya. Oke. Yes, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ya nggak apa ya nggak apa-apa sih, ya kan? Gila sih, first time ever, man. First time ever, man. Rentaro sampai ngedangak lu, gila. Buset, sampai digiling itu. Hmm? Sampai digiling itu. Di blender, sampai di blender. Wow. Bagus nih episode. Ntar aja, bakal gue jelasin yang di pikiran gue tadi setelah episode tadi ya. Aister, Aister. Oke, habis. Oh masih ada. Oke. Buset dah. Kuat banget Cio itu ngangkut. Tapi emang maksud gue gitu loh. Gue sampai kepikiran gitu kan. Maksud gue kayak kenapa gue sudah dia pakai mode dia pas jadi
orang gede gitu, mungkin nggak ada obat, mungkin dia nggak minum obat sih pada saat itu kali. Jadi makanya, apa, apa namanya, jangan sampai dia tahu keanehan kusuri yang lainnya, kayak gitu bahasanya. Ya episode terbaru dari, Yakano jujur ini episode bagus, jadi, gua nggak expect ternyata, ada satu, apa ya, ada satu karakter yang dimana baik lagi ya, soal fisik gitu kan, yang emang membuat dia jadi, eee, jiper ya, atau jadi ngerasa, nggak pantas untuk bisa, deket sama seseorang gitu kan. Jadi kan kebanyakan kan orang kan ini ya, maksudnya kebanyakan orang kan, kalau cebol ya kan, itu dianggap sebagai karakter yang, eee, apa namanya, yang, eee, nggak pantas karena terlalu pendek gitu kan. Kebanyakan sih kalau orang-orang yang sering dibully kan kok misalkan orang-orang pendek ya kan, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, nggak bisa ngambil sesuatu, itu biasanya lebih dibully gitu kan. Nah tapi ini kali ini kebalikannya, orang yang terlalu tinggi ya kan dianggap sebagai monster kayak gitu. Jadi ya gue kayak sih dari sekian banyak, apa namanya, dari sekian banyak, pacar Rentaro gitu kan, yang emang sudah dimiliki sama Rentaro, ya Shisiki ini kayak termasuk karakter yang unik gitu kan. Jadi dia unik gitu kan untuk bisa, mencintai makhluk hidup. Dia bener-bener, seperti layaknya Beastamer ya kan, dia bisa menjinak hewan dan sebagainya. Dan yang bikin gue respect tuh tadi ketika teman-temannya tuh kayak, bantu si Sasaki gitu untuk bisa, memahami, dirinya ketika ternyata ya orang-orang tuh respect, jadi tinggi semua. Jadi, pakai bantalan gitu kan biar pada tinggi semua. Jadi seolah-olah, mereka seperti ya Sasaki gitu kan. Dan tadi di ending si Rentaro ya kan, secara, apa ya, secara, gentle-nya gitu kan, dia ngerasa akan semakin bergairah karena biasanya kan yang dia temuin kan atau dengan pacar-pacar lainnya kan dia kan ya kalau nggak setegak atau searah ya, setegak mah minum ya. Maksudnya yang simetris lah atau searah, kadang dia sampai ke bawah gitu kan. Nah tapi baru kali ini gue ngeliat, dia sampai sedangak gitu ya kan, untuk bisa mengkisu, pacarnya gitu kan, gitu sih ya Sasuke. Gue respect sih ya, respect banget. Jadi tadi gue pikir, konteksnya tadi si Rentaro tuh naik tangga gitu kan. Jadi dia naik tangga, terus, atau mungkin naik enggrang, tapi kayaknya nggak cool ya kayaknya ya. Jadi dia naik sesuatu lah gitu kan, yang sampai akhirnya, dia bisa kisu dengan si, ya Sasuke gitu kan. Tapi nggak, dia tetap menggunakan secara natural dengan gentle-nya dia ya kan untuk bisa mengkisu, atau meyakinkan si Sasuke untuk bisa, mengkisu dia kayak gitu. Jadi ya Sasuke juga it's okay gitu kan, dia sambil nunduk terus si Rentaro juga mau ngedangak kan, itu kan salah satu bentuk gentle dia kan terhadap Sasuke gitu. Cuman ini sih tadi ada dua hal yang menurut gue kayak, unik gitu kan selain tadi. Terus yang kedua tadi, soal, dialek ya atau bahasa yang digunakan tadi sama si, Sasuke. Jadi orang seperti Sasuke itu sangat ini ya, sangat santun ya. Jadi dia pakai menggunakan aku, saya, daku. Jadi kan kalau gue lihat tadi dari subtitle begitu ya. Jadi mungkin dari bahasa, Jepangnya tadi kurang lebih emang artinya sama gitu kan. Jadi dia menggunakan, dialek yang lebih sopan ya kan, atau kata-kata yang dialog yang menggunakan, sesuatu sapaan atau bahasa yang lebih, apa ya, lebih sopan lah gitu kan. Lebih digunakan untuk orang yang lebih tua lah gitu kan. Jadi bisa dibilang nih ya Sasuke ini termasuk orang yang ini ya, santun lah gitu kan. Jadi dia benar-benar menghargai banget, bagaimana ketika dia berbicara dengan lawan bicaranya kayak gitu. Terus yang terakhir tadi mungkin koreksi ya kalau gue salah ya. Jadi, gue ngerasa tuh tadi, apa ya, adanya Wakasek itu jujur itu dibuat-buat sih. Jadi kayak seolah-olah tuh kayak ada masalah yang dibuat-buat sama Yakano untuk,
eee, bikin sesuatu masalah kalau ternyata, si Yasashiki tuh nggak suka api, kayak gitu. Jadi kayak dibuat-buat aja gitu loh. Maksudnya, kenapa sih muncul doi gitu kan. Maksudnya kenapa nggak dibikin lebih natural ya, misalkan kayak, ternyata nggak sengaja, ada apa ya, ada kayak, air yang ternyata nggak sengaja disiram ternyata nggak sengaja nyiram, ada listrik di situ yang membuat airnya kebakar, kayak gitu. Itu mungkin akan jauh lebih dramatik ya, tapi kalau sampai munculnya, Wakase itu kayak dibuat-buat, tapi it's okay maksud gua, kan ini kan anime komedi kan, jadi ya oke aja, nggak masalah sebenarnya. Itu balik lagi dengan cara sudut pandang orang ya, jadi ada yang ngerasa, "Bang, itu udah oke kok, jadi emang anime komedi ya lu mau ngarep apa Bang, karena nggak bakal ada drama juga," gitu. Enggak, maksud gua kalau dilihat dari, ceritanya dia tadi di masa lalu tuh kayaknya sedih banget gitu loh. Jadi kayak, banyak hutan yang kebakar gitu. Gua ngerasa kayak ini nggak sih, kayak, cerita-cerita yang biasa gue temuin di isekai gitu kan. Jadi, desanya kebakar, terus menganggap, apa, dengan banyaknya api tuh ada mau iblis gitu kan yang ternyata berniat untuk menghancurkan desa tersebut. Jadi kayak emang, secara tidak langsung tuh mengeparodiin template-template isekai gitu loh, atau anime-anime yang biasa, atau masalah yang biasa digunakan di anime isekai kayak gitu loh. Gak tau ya, mungkin kalau lu sadar sih sebenarnya sih, tapi kalau, kalian mungkin punya pandangan yang lain, it's okay, isi di komentar ya. Tapi kalau yang gue lihat tadi, itu, jadi kayak seolah-olah si, Yasashiki tuh kayak ngasih tahu itu, tapi secara tidak langsung menyindir, template cerita yang biasa digunakan isekai gitu kan. Desanya kebakar, terus, timbullah, apa namanya, dendam ya kan, terus ingin menghancurkan orang yang sudah membakar desanya, kayak gitu. Cuma kan kayak Yasashiki kan tadi kan nggak begitu kan, Yasashiki kan cuman ngerasa, dengan dia ngeliat api itu, bikin trauma gitu kan, yang akhirnya bisa merusak semuanya, gitu. Itu jadi yang gue lihat tadi ada dua hal, Beast-Tamer sama tadi yang kebakaran tadi. Jadi kayak nyindir, anime tertentu yang pakai plot cerita, tentang desa kebakar kayak gitu. Ya sih kayak gitu kayak yang gue lihat. Yaudah itu jadi gue, ini episode ini termasuk yang oke aja sih menurut gue sih, oke aja gitu kan. Cuman ya sekali lagi ya, emang ini jujur emang terlihat seperti terburu-buru juga ya. Jadi emang, ngebut pengen, nge-spill beberapa pacar lagi, karena kan tadi kan si Yasashiki udah, berarti kan ada 2 lagi yang belum keluar kan. Tadi di ending-nya udah di-spill kan, apalagi di prolognya di episode 1 juga udah dikasih tahu kayak gitu. Jadi ya udah kita lihat nanti, untuk sisa episode ini, bakal kayak gimana kayak gitu. Apakah nanti, bakal, 2 episode sisanya ini, maksudnya 2 episode, nanti next-nya bakal langsung dikenalin 2 pacar sekaligus untuk bisa, eee, apa, menghabiskan jatahnya season ini gitu kan. Atau mungkin ada karakter, plot twist atau karakter kejutan yang ternyata tidak ada di, ending-nya. Nah itu makanya gue pengen tahu tuh. Atau yang tidak ada di, prolognya. Kan bisa jadi kan ternyata, prolognya kan sudah dikenalin semua kan. Maksudnya udah diperlihatkan, pacar-pacar nanti bakal, dimiliki sama Rentaro. Tapi ternyata ada seseorang yang ternyata di luar dari itu. Kan bisa aja kan. Nah, makanya gue pengen tahu nih, ceritanya bakal gimana ke depannya. Yaudah itu dari gue. Yang pasti, sama tadi lagi yang Aishito Esiteru tadi, gue jadi inget Satella gue. Mungkin nyindir Satella juga kali ya, karena ReZero ya kan. Karena kan kalau kita lihat, konteksnya di season 2 kan, ReZero kan memang, apa ya, membuat Satella nge-spam Aishiteru kan. Jadi mungkin aja sih, tapi ya nggak tahu, mungkin bisa mengarahnya ke sana. Tapi gue ngeliat parodinya, banyak yang, nggak gagal paham ya gue ya. Jadi kayak tadi tuh yang lukisan tapi banyak, orang-orang pakai gaun putih, itu jujur gue nggak tahu. Terus sisanya lagi ada beberapa hal juga yang nggak gue tahu, jadi isi di komentar ya. Jadi mungkin kalian yang lebih tahu tentang apa yang dimaksud, jadi isi di komentar. Jadi gue penasaran juga sih. Jadi makanya kan banyak yang kayak, itu apa sih? Gue jadi kayak nggak ketawa gitu loh ya, karena emang nggak tahu.
itu marodiin apa gitu. Dan yang gue suka, langsung tinggal di-save saja notifikasi agar lu tidak ketinggalan video gue. Dan sampai bertemu lagi di Resenami gue selanjutnya, dan bye.